Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kesempatan kepada kita untuk membahas Asmaul Husna, untuk merenunginya dan kemudian meneladaninya. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Basit, Allah yang maha melapangkan. Begitu salah satu terjemahannya. Ada catatan yang sama dengan yang telah lalu ketika kita membahas Al-Qabid, maka menyebut Al-Basit memang akan lebih sempurna bila diikuti dengan Al-Qabid. Karena penyebutan dua-duanya itu cukup pas kepada Allah. Kalau Al-Basit saja juga realitasnya ada orang yang berkekurangan, ada orang yang rezekinya tertahan, itu berarti Al-Qabid. Tanpa menyebut Al-Qabid, Al-Basit itu tidak pas. Sama seperti keterangan pada kesempatan yang lalu bahwa kedua nama Allah ini merupakan isim fa'il yang kita dapat temukan, kita dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW. Al-Musa'ir, Al-Qabid, Al-Basit, Ar-Razzaq. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dalam bentuk kata kerjanya, atau dengan perkataan lain, barangkali tepat untuk disebut dengan perbuatannya. Jadi Allah Al-Basit adalah Dia yang terkait dengan tiga makna. Terkait dengan rezeki, terkait dengan keadaan jiwa, dan terkait dengan nyawa. Makanya Allah Al-Basit adalah Dia yang melapangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Dengan kemurahannya, biljud atau bijudihi, dan dengan kasih sayangnya, birahmati. Kemudian ada makna lain juga bahwa Al-Basit artinya Allah yang melapangkan jiwa kita, dan melapangkan itu Allah lakukan karena kemahamuliaannya dan hikmahnya. Dan terakhir, Allah Al-Basit adalah Dia yang memberi cobaan sesuai dengan keadaan yang disampaikan kepada kita, baik terkait dengan Al-Qabid, Al-Basit, terkait dengan Ar-Razzaq maupun Al-Musa'ir. Hadis tidak akan saya ulangi untuk membaca secara keseluruhan, karena untuk memahaminya cukup di-refer Asmaul Husna sebelum ini. Juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang di situ disebutnya dalam bentuk fi'il mudhari', wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian
Bagaimana para ulama antara lain An-Nabulusi merumuskannya. Allah melapangkan dan menahan rizki kepada dia yang dikehendaki, tapi kalau rizki itu sudah diberikan kepada hambanya, maka soal pembelanjaan rizki itu ada di tangan yang bersangkutan, dan perputarannya rizki itu di dalam masyarakat juga menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan. Oleh karena itu bisa jadi orang itu di satu kelompok miskin, di kelompok yang lain berlebih. Diciptakannya manusia berlebih kurang inilah peluang untuk terjadinya saling tolong menolong. Bisa dibayangkan kalau semuanya menjadi manajer, lalu siapa sekretarisnya, siapa yang menjalankan tugas-tugas teknisnya, karena semuanya jadi manajer, sehingga pekerjaan itu, atau dengan kata lain tugas hidup yang Allah berikan itu menjadi terlantar, tidak dikerjakan oleh kita. Menahan rizki, tidak menginfakkan, tidak akan melapangkannya. Menginfakkannya tidak akan mempersempitnya. Bersamaan dengan itu, infak tidak akan menyia-nyiakan pelakunya. Bahkan pada suatu hari nanti, mereka akan mendapatkan apa yang telah dilakukannya menjadi sempurna, berlimpah, dan berlipat ganda. Itulah sebabnya maka Allah selalu menyatakan bahwa Allah Asy-Syakur, Allah Al-Ihsan, itu Al-Muhsin, itu selalu melipat gandakan apa yang kita lakukan meski kecil. Itu termasuk bagian dari pengertian Allah Al-Basit juga. Bagaimana meneladani Allah Al-Basit ini? Adalah berakhlak meneladani Al-Basit, pendek saja. Bersyukur ketika berada atau ketika lapang. Dalam ayat itu dulu pernah kita kutip fissarra, dan bersabar ketika tidak ada, atau bahkan ketika ada tapi sangat sempit. Waddarra. Dan dua-duanya orang yang pandai mengelola apa yang dikaruniakan oleh Allah itu akan berlaku yang demikian. Sehingga kata An-Nabulusi, al-mu'min yambaghi ayyashkura indal basti wa ayyasbira indal qabdi. Orang mukmin itu harus bersyukur ketika lapang dan harus bersabar ketika sempit. Oleh karena itu, untuk menutup pembahasan ini, saya mengutipkan suatu ajaran yang ditulis oleh An-Nabulusi yang menyatakan, manakala Anda mendekat kepada Allah, mendekat itu bertaqarrub kepada Allah, maka bahagialah Anda dalam keadaan apapun, dimanapun. Artinya, apakah Allah menciptakan Anda sebagai orang yang banyak sarroknya atau banyak dorroknya? Sebenarnya buat Anda, karena Anda dekat kepada Allah, sama saja. Dan oleh karena itu berbahagialah orang yang dalam keadaan apapun dapat tetap bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah, dan
yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manakala Anda menjauh dari Allah, maka celakalah Anda dalam keadaan apapun. Orang menjauh dari Allah bisa dalam keadaan sarra, bisa dalam keadaan dharra. Yang menurut istilah Nabi Lucy terkait dengan Asmaul Husna yang kita sedang bahas ini adalah dalam keadaan al-bast, dan sebaliknya dalam keadaan al-qabd, sama saja. Itulah ajaran yang dapat kita pegangi untuk mengamalkan terkait dengan Allah al-qabid wal basit. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.